allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama dan paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan sehingga kita mampu untuk datang ke masjid tempat yang berkah, yang penuh berkah, yang penuh dengan doa-doa yang kebaikan, dan doa-doa kita insya Allah dijabah oleh malaikat-malaikat, dibantu doa oleh malaikat-malaikat dan diaminkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam beserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepadanya mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dan yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah Ustaz kita pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum acara ini kita mulai, ada sedikit pengumuman yang perlu kita informasikan kepada seluruh jamaah offline dan jamaah online. Insya Allah di Masjid Al-Amin ini kita akan rutin melaksanakan kajian 10 malam terakhir Ramadan yang insya Allah akan dimulai pukul 2 dini hari dan kemudian akan dilanjutkan dengan sholat qiyamul lail, dan kemudian kita juga akan melanjutkan sahur bersama. Dan alhamdulillah dari Masjid Al-Amin sudah menyediakan untuk makan sahur bagi jamaah yang mau menghadiri acara-acara yang ada di Masjid Al-Amin. Silahkan datang di alamat yang ada di bawah ini, dan insya Allah semuanya gratis, free, tanpa registrasi. Kalian bisa datang kapan aja. Betul. Masjid ini terbuka 24 jam, insya Allah. Baik, untuk tidak perpanjang mukadimah, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Umar Zain An-Najah untuk menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini dengan tema amalan-amalan yang, prepare amalan-amalan untuk kita mengakhiri Ramadan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mumpung ini kita sudah mau berada di penghujung akhir ya, masih ada sekitar sisa berapa lagi? 9. Ya, 9 atau 8 ya? 8 ya. 8 ya. Ya pokoknya itu kita akan berakhir ya gitu ya. Ini masih ada kesempatan yang insya Allah tidak sebentar ya. 8 hari itu berarti masih ada sisa ya hampir sepertiganya lah gitu ya. Hampir sepertiganya. Jadi sudah berlalu 2/3 Ramadan ya. Maka kemudian di sepertiga bulan terakhir ini ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya amal ibadah kita ya. Kita dengan evaluasi ya. Kalau misalnya di 2/3 Ramadan yang berlalu ini kita masih merasa kurang atau bahkan mungkin kita kurang banget ya dalam hal apapun itu kebaikan ya, maka masih ada kesempatan 10 terakhir ini ya. Bahkan kalau ada suatu ya, entah itu perkataan dari Nabi langsung ya, tetapi ini sebenarnya bukan ya, dari perkataan salah seorang ulama ya, zahaba mu'zamuhu wa baqiya a'zamuhu ya. Jadi ada istilah zahaba mu'zamuhu. Jadi Ramadan ini sudah berlalu, mu'zam itu artinya sebagian besar ya. Wa baqiya a'zamuhu, dan tersisalah yang sedikit itu tetapi besarnya. Maksudnya apa? Ramadan ini ketika sudah berlalu 20 hari ya, maka tersisa 10 hari yang dimana kata Rasulullah adalah 10 hari terakhir yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di 10 hari terakhir ini adalah hari-hari yang lebih baik dalam segi pemberian pahala, dalam waktu kesempatan dibandingkan dengan Ramadan 20 hari pertama. Walaupun secara umum Ramadan itu 30 hari adalah yang terbaik, tetapi yang terbaiknya inti itu ada di 10 hari terakhir ya. Makanya kemudian Rasulullah itu ya pada masa seperti maksudnya ya mengencangkan ikatan pinggangnya. Maksudnya apa? Beliau sudah ketika sudah masuk hari 10 terakhir, beliau sudah tidak peduli lagi atau beliau sudah meninggalkan sementara ibadah, meninggalkan sementara pekerjaan-pekerjaan beliau atau aktivitas-aktivitas beliau yang mungkin sifatnya duniawi ya. Kalau misalnya di 20 hari pertama memang ibadah, tetapi kemudian masih ada, kita masih sering bermain ya, masih aktivitas kumpul dan sebagainya. Maka dalam riwayat ketika sudah masuk 10 terakhir, Rasulullah sudah fokus ke masjid ya, fokus beribadah, meninggalkan peperangan, meninggalkan berkumpul dengan para sahabat ya, meninggalkan dengan istrinya dan sebagainya ya. Beliau fokus ke masjid
fokus mengikat pinggang, beliau fokus menghidupkan malam-malam beliau di 10 hari terakhir. Maka perlu kita mempersiapkan, ya, mengencangkan amalan kita, memperbanyak pahala kita, menambal, ya, amalan-amalan kita yang mungkin kurang di hari-hari di awal Ramadan, ya. Jadi mungkin seperti itu, ya. Kita perlu untuk kemudian juga mempersiapkan, bahasanya kalau misalnya kita ini mau mau pergi lah gitu dalam suatu perjalanan, ya pasti kita akan mempersiapkan itu, terutama pada hari-hari mau keberangkatan, ya. Kalau mungkin kita misalnya dalam kita masih ada waktu 1 bulan ke depan, maka kita mungkin persiapan yang mungkin sifatnya masih nyantai, ya. Kita persiapan mungkin tiket, atau misalnya kita persiapan kita udah membayangin nih, udah nulis apa aja yang mau kita lakukan dan sebagainya, ya. Tapi semakin hari semakin mendekati kita mau berangkat, kita sudah semakin sibuk, ya. Sibuk, ya, kita masukkan baju-bajunya, kemudian kita memastikan tiketnya, memastikan orang yang di sana, memastikan siapa yang mau bersama kita, ya. Jadi semua itu benar-benar dipersiapkan dalam segala sisi. Maka seperti Ramadan juga, ya. Kita di awal Ramadan ini kita mungkin di awal-awal, ya, mungkin secara naluri, ya, kita mungkin di awal-awal beribadah itu mungkin seadanya, ini memang kewajiban. Tetapi ketika kita sudah tahu Ramadan ini mau berakhir, kita kemudian mengencangkan lagi ibadah kita, ya, di ukuran kita tambah lagi, kemudian sholat kita yang kalau mungkin di 20 pertama itu hanya 8 rakaat mungkin per malam, maka kita tambah 10, 20, ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya, ya, untuk kemudian menambah daripada ibadah-ibadah yang mungkin masih dirasa kurang. Mungkin seperti itu, ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi Ustaz, ini terkait berbicara soal amalan-amalan apa yang perlu kita preparekan sebelum meninggalkan Ramadan. Nah, jadi saya beranggapan begini Ustaz. Jadi ini kan kita perlu menyiapkan prepare nih sebelum berakhir Ramadan. Nah, artinya begini, saya berstatement bahwasanya tantangan yang sebenarnya adalah bukan di Ramadannya, tapi setelah Ramadan. Karena di Ramadan ini kita bisa katakan hampir setiap orang, terutama yang beragama Islam, semuanya hampir 100% mayoritas ada orang yang beragama Islam, mereka menjalankan ibadah puasa, kemudian sholat, kemudian berbuka, dan kemudian berzakat, bersedekah, begitu ya. Nah, tetapi pertanyaan adalah ketika di luar Ramadan itu tidak semua orang melakukan hal itu, gitu. Berarti tantangannya itu setelah Ramadan itu bagaimana itu Ustaz? Begitu Ustaz, ya? Sudah kita disinggung di awal tadi, ya. Kalau misalnya orang dia masih bertahan dengan ibadah setelah Ramadan, berarti dia tandanya diterima. Tapi kalau misalnya sebaliknya dia kemudian kembali, berarti tandanya diterima. Nah, ini berarti tadi yang paling penting, ya. Ini kan yang pasti sudah kita tahu semua adalah niat, ya. Bagaimana kita ini Ramadan ini, ya, kita jangan menjadi, pada istilah itu jangan menjadi hamba yang Ramadaniun. Ya, Ramadan itu apa? Orang yang dia itu datang ke Ramadan, dia ibadah, dia puasa, berbuka, tarawih itu hanya untuk ajang formalitas, ya. Jadi cuma untuk memenuhi kewajiban, atau yang penting ikut teman, ya memang bagus, cuman maksudnya secara niatnya dia cuma yang penting ikut aja dulu, gitu, yang penting. Tetapi tidak didasari dengan niat atau rasa cinta dia terhadap ibadah tersebut, ya. Ini disebutkan sebagai hamba yang Ramadaniun, yaitu orang-orang yang dia udah hamba Ramadan aja gitu. Hanya Ramadan aja berbuat baik, ibadah aja gitu. Tapi setelah Ramadan dia bakal kembali, ya. Misalnya dia udah merasa bebas, gitu, bebas dan sebagainya. Bahkan dia dia senang, saya udah nggak puasa lagi nih, udah nggak tarawih lagi nih, gitu. Itu adalah hamba yang Ramadan. Oh begitu. Berarti sholat Ramadan itu tuntutan aja Ustaz, ya. Padahal sholatnya Ramadan itulah kita dilatih untuk membiasakan beribadah supaya di hari-hari di luar Ramadan kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin sebagaimana yang kita lakukan selama Ramadan. Begitu Ustaz, ya? Iya. Gimana Bro? Jadi memang sedikit ya Ustaz, ya. Kayak aku nambahin Ramadan, bagaimana banyaknya orang kayak ya udahlah, karena udah kewajiban di bulan Ramadan harus baca Quran, sholat tarawih, terus juga beramal, melakukan amal-amal karena di bulan ini pahala tuh melimpah, benar Ustaz, ya? Bulan Ramadan adalah bulan istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Itu setuju, ya? Nah, cuman aku agak bingung juga Ustaz. Ya, bingungnya Bingung apa ini? Iya.
tadi kan Ustadz bilang agak serem soalnya ketika kita sudah melakukan amalan, banyak amalan yang sudah kita lakukan, tapi kalau setelah Ramadan kita tidak istiqomah, kemungkinan besar, bahwa kemungkinan besar amal ibadah kita nggak diterima. Nah, aku mau pengen tahu Ustaz, gimana caranya biar kemungkinan besar tidak diterima dibalik, kemungkinan besar diterima amal ibadah kita yang di Ramadan setelah bulan-bulan lainnya. Baik, sebenarnya ini simpel. Jadi kalau tadi dibilang kan tanda ini kan baru indikasi ya, bukan sebuah kepastian. Bukan kepastian. Jadi kalau kita melihat ini kan hanya Allah mengatur ya, Allah mengetahui. Betul. Ya, pahala itu dari Allah, terima itu dari Allah. Ya. Tetapi ini indikasi yang kemudian yang masih bisa kita jangkau gitu. Jadi ukuran standar yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ini setelah Ramadan ya, yang tadinya kita rajin beribadah, tiba-tiba kita tiba-tiba kembali seperti semula gitu. FOMO itu ya. Itu maka ini indikasi bahwasanya ini berarti dia ibadah dia itu tidak diterima karena apa? Karena berarti Ramadan dia itu hanya sekedar formalitas gitu loh. Kan kita bisa secara kita seperti itu gitu loh. Berarti kalau misalnya dia ini ibadah memang karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan setelah Ramadan dia lanjutin itu. Ya misalnya di Ramadan dia 5 waktu ke masjid berjamaah untuk laki-laki misalnya. Maka setelah Ramadan dia masih 5 waktu, berarti ibadah dia saat Ramadan itu karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan kalau karena Allah itu indikasi diterima, sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jadi kalau orang yang dia itu habis Ramadan dia seperti semula kembali, berarti Ramadan kemarin dia ini hanya ikutan aja. Kalau ikutan berarti dia ibadahnya nggak nyampe kepada Allah. Betul. Nah gitu, itu penalaran yang dari perkataan tersebut gitu. Iya, masya Allah. Memang agak gawat ya. Karena kita punya saudara sesama umat muslim banyak yang begitu. Jadi ya memang tugas kita lah saat ini menjaga mereka. Betul. Berarti tausiah ini. Jadi ya memang perlu Ustaz ya. Nah, terus ini Ustaz, terkait berbicara amalan-amalan apa yang bisa kita bawa untuk prepare sebelum meninggalkan Ramadan ini. Berbicara amalan Ustaz. Kemudian untuk berbicara amalan tadi, tips-tipsnya bagaimana Ustaz supaya kita bisa istiqomah? Apalagi ini setelah kita keluar dari Ramadan, setelah keluar Ramadan itu jangankan orang untuk sholat ke masjid, kemudian puasa Senin Kamis, bersedekah, bahkan untuk orang menjaga omongannya itu sulit Ustaz. Nah, apalagi kita berada di lingkungan, kadang lingkungan itu tidak bisa seluruhnya kita kontrol. Kadang kita di jalan tiba-tiba ketemu lingkungan yang toksik, kadang di kantor kita kedengar orang-orang yang toksik, ini cukup berpengaruh Ustaz. Nah, jadi gimana cara Ustaz supaya kita ini bisa istiqomah, tetap menjalankan sebagaimana ibadah-ibadah yang kita jalankan selama Ramadan Ustaz, dan tidak terpengaruh dengan lingkungan yang toksik tadi Ustaz. Itu bagaimana tipsnya Ustaz? Jadi memang yang paling penting dalam kita ini beribadah kan pasti orang-orang teman-teman kita dalam beribadah gitu loh. Lingkungan tadi sebenarnya lingkungan ya. Jadi lingkungan ya termasuk juga yang paling dekat itu pasangan. Kalau udah punya pasangan kan ya kan. Ini berat ya. Ini karena apa? Kita hidup ini kan bakal lama ya. Makanya kita perlu memilih teman ya dalam lingkungan kita itu pasangan, kemudian mungkin tetangga ya juga orang-orang sekitar ya. Lingkungan itu mempengaruhi kadar istiqomahnya ibadah kita. Semakin kita sering menempel dengan orang-orang yang baik, ya, dengan orang yang soleh, pasti kita akan ikut terus ya. Dari bagian mungkin yang pertama-tama kita tadi ikut-ikutan, Betul. karena terbiasa, nyaman, akhirnya menjadi cinta. Gitu loh. Sesuatu yang kadang kita rutinkan itu kadang-kadang bisa berubah ya tadi ikut-ikutan menjadi sebuah kenyamanan dan kebiasaan. Gitu ya. Jadi lingkungan yang paling penting itu mempengaruhi daripada rutinitas ibadah kita ya. Kemudian juga kalau misalnya kita mau terus kemudian tidak lepas daripada kebaikan ya, dekati terus masjid gitu loh. Iya betul.
Apalagi sebenarnya kan masjid ini kan banyak yang nyaman, ini juga tempatnya nyaman ini. Maka kita manfaatkan gitu loh ya. Waktu kosong kita masjid atau misalnya kita adakan terus misalnya untuk anak-anak muda gitu. Adakan terus kegiatan-kegiatan yang mungkin basisnya di masjid ya. Buat masjid itu senyaman mungkin ya. Jadi tahap kita ingin berdakwah kepada anak-anak muda itu memang pertama itu pasti kita yang penting mereka itu mau datang dulu gitu. Kita nggak usah mikirin mereka tuh karena Allah karena segala macam yang tadi kita bilang. Kita yang penting mau mereka datang ke masjid aja itu dulu suatu kebahagiaan, suatu keberhasilan gitu ya. Karena itu tadi kita membuat mereka itu datang ke masjid, kita biasakan nanti mereka kemudian akan menjadi nyaman gitu ya. Betah adakan dengan kopi, adakan makanan ya. Jadi Jumat berkah itu seperti singgung itu Jumat berkah ini kan katanya membuat orang itu jadi enggak niat Jumatan beneran gitu, tapi mereka tuh niatnya cuma dapat makan. Ya ini sebenarnya memang oke lah gitu. Tapi maksudnya yang perlu kita pahami bahwasanya yang penting kita itu hanya diminta untuk mengajak orang, bukan kita itu untuk mengurusi niat mereka. Gitu. Betul. Ya. Jadi buat masjid itu senyaman mungkin, jangan kemudian kita itu tidak membuat nyaman sehingga mereka kemudian keluar ke tempat lain ya. Maka ada perkataan dari ulama bahwasanya kalau kamu itu tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka kamu akan disibukkan dengan keburukan. Ini otomatis gitu. Maka kita buat mereka ini sibuk dengan kebaikan, buat mereka nyaman, ya, sehingga mereka pasti akan meninggalkan akan teralihkan dari hal-hal yang sifatnya negatif. Betul. Itu butuh keistiqomahan. Cuma itu pasti nanti pada saatnya akan indah gitu. Ya. Iya. Berarti aku nangkapnya tadi untuk supaya kita istiqomah ada dua tadi Ustaz ya. Pertama, kita berada di lingkungan orang-orang yang soleh tentunya, orang-orang yang baik tentunya, dan orang-orang yang selalu ya mereka istiqomah beribadah pada Allah. Dan yang kedua, kita mendekatkan diri kepada masjid. Oh berarti aku nangkapnya begini Ustaz. Kalau misalnya kita yang teman-teman yang kerja di kantoran jam makan siang, nah bisa tuh mungkin teman-teman khawatir makan di kantin, khawatir makan di kantor, makan di kantor ketemu dengan teman-teman yang toksik, makanya di masjid. Bisa juga itu solusinya. Iya, boleh. Tapi mungkin nggak gitu juga. Yang penting tadi paling pertama itu aja. Jadi kita di lingkungan kerja, kantor dan sebagainya kan, yang penting kita kumpulnya ketemu sama orang-orang yang kan nggak mungkin satu tempat itu toksik, semua ada yang baik, mestinya kita manfaat. Ada bahasanya teman harap dan teman halal. Jadi ya memang dua tips ini penting buat kita yang di sini, buat jamaah-jamaah yang di luar sana juga. Betul. Dua tips itu adalah tadi kita harus punya lingkungan soleh dan soleha. Kita perlu teman-teman walaupun kita nggak soleh, minimal punya satu teman soleh. Iya betul. Yang kita anggap soleh gitu ya. Yang dianggap soleh. Karena kalau kita minimal satu punya teman soleha belum mungkin. Iya. Karena kita ini manusia ya, sejatinya kita ini manusia itu gengsian sebenarnya. Ketika kita berada, mungkin awalnya ya, buat orang-orang yang biasanya dia mungkin lugu, polos, tiba-tiba 1 bulan kemudian dia tiba-tiba jadi orang toksik. Nah itu biasanya karena dia sudah terlalu sering bergaul dengan orang toksik, dia gengsi dong. Wah, gue harus toksik nih, akhirnya toksik. Begitu juga kalau seandainya dia yang polos, tiba-tiba berteman dengan orang soleh, maka jangan dipertanyakan ketika setelah 1 bulan kemudian dia bisa lebih soleh dari orang yang soleh itu. Karena dia awalnya gengsi, terbiasa, nyaman, akhirnya sudah jadi rutinitas. Begitu saja ya. Jadi FOMO itu sebenarnya bagus aja dilakukan ya. Iya. Asal arahnya kemana. Betul. FOMO itu ya. Karena ya kalau ikut-ikutan sih gak masalah gitu. Yang penting baik. Kalau kita yang penting baik kita ngekorin teman kita ke masjid ya kan, karena gabut. Enggak masalah. Itu tujuannya ke masjid karena gabut. Taunya azan berkumandang ikutan sholat. Dan Masya Allah. Dan tips tadi selain untuk jamaah, ternyata Ustadz juga ngasih tips juga ke masjid. Ya sebenarnya ini yang paling simpel aja sih. Karena kalau yang lain masih banyak sebenarnya. Cuman ini kan karena ya kita nanti jamaah, kemudian untuk anak-anak muda yang mana mereka masih pemula lah istilahnya gitu. Yang paling gampang itu aja, kita memilih teman sama. Kalau masjid itu nggak dimaksud masjid itu tempat sholat gitu loh, tetapi tempat di mana di situ ada selalu terkumpul kebaikan seperti misalnya majelis taklim. Di rumah pun kita bisa punya tempat atau misalnya kita punya kantor yang di mana di situ ada ruangan yang selalu digunakan untuk
berdiskusi kebaikan, membaca Quran dan sebagainya, itu bisa kita jadikan sebagai sebuah masjid lah istilahnya gitu. Yang penting kita punya tempat sama teman gitu ya. Masya Allah. Yang penting kita jangan terbiasa dengan kesendirian. Walaupun 20 malam sudah berlalu, Betul. teman-teman semua tuh harus cari teman soleh dan soleha Ya. di malam-malam hari Ramadan. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kemarin kita boleh ketinggalan yang baiknya, tapi hari ini ketika kita tidak mampu mendapatkan seutuhnya kebaikan, maka kalau bisa kita jangan kehilangan seluruhnya. Kita Begitu kan? Nah, jadi Ustaz, ini sebelum kita tutup, kita mintakan Ustaz closing statement dari Ustaz ini Ustaz, supaya menambah semangat dari teman-teman tentunya beribadah di 10 malam penghujung terakhir sebelum kita meninggalkan Ramadan ini Ustaz. Closing statement Ustaz. Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, pada malam hari ini adalah malam yang ke-22, berarti sudah dalam hitungan 8 hari ke depan. Betul. Ini sudah mengakhiri Ramadan kita ya. Ingat bahwasanya Ramadan ini pasti tahun depan akan datang lagi ya, akan datang lagi tahun depan. Tetapi yang belum tentu datang itu adalah siapa? Kita. Ya, kita belum tentu kita datang tahun depan, tetapi yang pasti datang Ramadan. Maka yang perlu kita evaluasi adalah diri kita sendiri. Kalau kita masih diberikan kesempatan pada hari ini, pada malam hari ini, maka gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Karena kita belum bisa mengetahui, bahkan tidak dijamin kita bakal hidup sampai esok hari, sampai kemudian kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ya, maka paling gampangnya aja, apapun yang kita dapatkan pada hari ini, pada malam hari ini, itulah yang kemudian kita maksimalkan. Ya, pada malam hari ini kita ada waktu kosong, ya, udah gunakan untuk baca Quran misalnya di sini nanti ya, jemaah kemudian sebagainya, baca Quran minimal 1 halaman nggak apa-apa, yang penting ada yang dibaca dan itu dirutinkan, diistiqomahkan. Ya. Karena kalau kita misalnya, oke lah kita beribadah, tetapi hanya sesekali, hanya sehari 2 hari berhenti, itu maka tidak ada gunanya. Ya. Nah, kata Rasulullah, ahbul a'mal ilallahi adwamuhu wa iqalla. Amalan yang paling Allah cintai itu bukan yang yang banyak kita rajin sholat tiap malam, ya, sholat malam itu 20 rakaat, bukan ya. Tetapi yang simple, yang dikit ya, tetapi terus menerus. Ya. Jadi kita di Ramadan ini ya, kalau untuk Ramadan ini karena kita memang sebenarnya dikit ya, cuma 8 hari lagi, silakan sebanyak-banyaknya, yang penting sampai akhir ini kita bisa istiqomah. Tetapi yang paling penting adalah setelah Ramadan itu lakukan kita kebaikan sekecil apapun, tetapi istiqomah ya. Istiqomah ya, dalam 1 hari baca Quran 1 halaman misalnya, atau misalnya buat orang yang mungkin kerja minimal 1 kali jamaah di masjid dalam 1 hari, kalau misalnya kalau nggak bisa minimal 1 hari atau 1 minggu deh, 1 minggu itu sedekah ya, misalnya 10.000 per minggu. Kalau nggak bisa 1 bulan mungkin, tapi agak banyak misalnya, yang penting ada sedekah, artinya ada rutinitas yang bisa dilakukan sampai kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti di awal tadi, kita tidak tahu kita meninggal dalam keadaan apa, tapi kita meninggal dalam keadaan apa yang kita istiqomahkan dalam kehidupan tersebut. Husnul Khatimah dengan kepada kebiasaan ya. Demikian. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih juga Mas. Wejangannya malam hari ini bermanfaat sekali Ustaz. Jadi buat teman-teman dan kita juga tentunya hari ini, insya Allah kita sudah makin kuat ya. Sudah insya Allah kuat amalan-amalan apa yang akan kita persiapkan untuk mengakhiri Ramadan di penghujung waktu ini. 8 hari terakhir itu sebentar sekali. Rasanya itu pada baru kemarin kita mulai Ramadan, hari ini sudah mau berakhir. Waktu benar-benar cepat sekali. Cepat sekali. Makanya oleh karena itu, ayo kita sama-sama tetap beribadah. Nah, dan ini sedikit informasi Ustaz. Insya Allah di Masjid Al-Amin ini kita akan rutin melaksanakan kajian 10 malam terakhir Ramadan ini. Insya Allah ini kita jam 2 ini kita akan mendengarkan kajian seperti ini lagi. Kemudian sampai pukul 3, jam 3 akan kita lanjutkan dengan sholat qiyamul lail, dan kemudian akan diakhiri dengan sahur bersama, dan kemudian nantinya akan sholat subuh berjamaah tentunya Ustaz. Nah, jadi ini salah satu upaya Ustaz untuk kita membiasakan yang ini agak istimewa. Karena kalau mungkin hari biasa kita sulit bangun jam 3, ini kita paksakan jam 2 Jam 2. supaya nantinya, biasanya kan orang Indonesia itu begitu Ustaz, suka main nih, yang janji jam 2 nanti datang jam 3 atau jam 4. Makanya itu salah satu formulasinya Ustaz.
Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan istiqomahan tentunya. Insyaallah, amin. Dan mudah-mudahan kita sudah siap mengakhiri Ramadan ini dengan baik dan dengan persiapan ibadah yang benar-benar insyaallah Allah terima. Ada sedikit tambahan tadi ya. Informasi itu untuk semua jamaah dua. Iya, Ya. amin. Jadi siapapun bisa datang ke Masjid Al-Amin. Nanti kayak alamat di bawah sini ya. Nah, betul. Nah, nanti Dan insya Allah gratis ya, tanpa Gratis. registrasi. gratis, dan selain kalian datang ke sini banyak benefit yang kita dapatkan. Betul. Selain kenyang ilmu, Iya. kenyang salut juga nanti. Masya Allah. Amin, 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 amin. Insya Allah. Insyaallah. Kita mengundang semuanya ya. Betul, Kita betul. undang semuanya buat hadir, dan kajian tadi pukul berapa? Jam 2 dini hari. Dan insya Allah masjid ini kita buka 24 jam untuk jamaah-jamaah sekalian yang mau memakmurkan masjid, yang mau meramaikan masjid, silahkan datang ke Masjid Al-Amin, alamat yang ada di bawah ini. Mungkin kita akhiri nih Ustaz.